Selamat datang di channel Pak Guru Fitrah, dedikasi untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel Pak Guru Fitrah, dedikasi untuk bangsa. Pada video kali ini kita akan membahas sorotan yang terjadi, peristiwa yang terjadi selama sepekan ini di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk pekan pertama ini ada dua menjadi sorotan. Yang pertama di ibu kota Indonesia, DKI Jakarta, terdapat sejumlah karangan bunga yang berisikan ucapan dukungan interpelasi, dan yang kedua adalah jembatan berbayar di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Untuk pertama ini kita bahas dulu ya, karangan bunga ucapan dukungan interpelasi di kantor DPRD DKI Jakarta. Dikutip Kompas.com, kantor DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebun Siri, Jakarta Pusat dipenuhi karangan bunga. Jumat 3 September 2021. Karangan bunga itu merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pengajuan hak interpelasi oleh sejumlah anggota DPRD DKI terkait rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E 2022 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Salah seorang petugas keamanan gedung DPRD DKI Jakarta berkata kepada Kompas.com menyebutkan bahwa karangan bunga dukungan terhadap interpelasi itu datang sejak Kamis kemarin. Pada Jumat sore, karangan bunga tersebut berjumlah 15 dengan beragam tulisan dukungan terhadap upaya interpelasi Formula E. Salah satu karangan bunga berisi pesan dukungan kepada fraksi PDIP dan fraksi PSI yang menjadi pengusung hak interpelasi itu. Terima kasih kepada PDIP dan PSI penjaga amanat dan uang rakyat DKI. Tulis pesan pada karangan bunga itu. Nah, apa itu hak interpelasi? Seperti apa itu hak interpelasi? Sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita menyimak pesan-pesan berikut ini. Dari Sabang sampai Merauke, kita akan melanjutkan pembahasan terkait hak interpelasi. Hak interpelasi telah diatur dalam Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 yang terdapat di dalam bab 8 tentang pelaksanaan hak DPRD dan anggota DPRD DKI Jakarta. Hak interpelasi yang dijelaskan dalam pasal 120 merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak interpelasi tersebut bisa diusulkan paling sedikit 15 anggota dewan dan terdiri lebih dari satu fraksi. Dalam pengusulan hak tersebut, fraksi PDIP dan PSI telah memenuhi syarat sebab jumlah anggota fraksi PDIP 25 orang dan PSI 8 orang. Selanjutnya, pimpinan DPRD mengajukan hak itu beserta dokumen yang berisi materi kebijakan serta alasan diajukannya interpelasi. Dokumen itu juga harus ditandatangani oleh para pengusul. Setelah pengajuan dilaksanakan, tahap selanjutnya tertuang dalam pasal 121, usulan interpelasi akan dibahas dalam rapat paripurna. Namun untuk membahas hak interpelasi, rapat paripurna harus dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota atau 50% plus 1. Saat ini anggota DPRD DKI Jakarta berjumlah 105 setelah ketua fraksi PKS meninggal dunia pertengahan Agustus 2021. Jadi harus ada setidaknya 53 orang yang hadir dalam rapat paripurna untuk membahas interpelasi untuk mencapai quorum. Dalam rapat yang sudah mencapai quorum, pengusul hak interpelasi akan menyampaikan penjelasan lisan atas usulan hak interpelasi disusul tanggapan anggota DPRD lainnya melalui fraksi atau atas penjelasan pengusul.
Keputusan hak interpelasi disetujui atau tidak akan diambil berdasarkan jumlah anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna. Jika dalam rapat paripurna diperoleh suara terbanyak setuju terhadap interpelasi, maka hak interpelasi dilanjutkan dengan pemanggilan Gubernur DKI untuk menjelaskan program yang diajukan hak interpelasi tersebut. Dalam forum interpelasi nantinya setiap anggota dewan berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada gubernur. Setelah rapat interpelasi akan disimpulkan beragam pendapat anggota DPRD dan kesimpulan akan menjadi rekomendasi pelaksanaan kebijakan gubernur. Nah, begitulah tahapan atau mekanisme dari hak interpelasi yang ada di DPRD DKI Jakarta. Jadi pada kesimpulannya hak interpelasi adalah meminta keterangan lebih lanjut terkait program yang akan dijalankan oleh Gubernur DKI Jakarta. Dan hak interpelasi itu juga telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai salah satu bentuk hak dalam rangka untuk melaksanakan fungsi pengawasan di tubuh eksekutif. Sorotan kedua, jembatan berbayar di perbatasan Luwu dan Luwu Utara. Terdapat jembatan kayu yang dibangun seorang warga di desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses penghubung antara desa Salujambu dengan desa Lawawe, Kecamatan Babubenta Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Jembatan ini dibangun warga sejak beberapa tahun lalu dengan menggunakan dana pribadi. Setiap orang yang melintas di jembatan tersebut harus membayar, dikenakan tarif. Bagi pejalan kaki akan dikenakan tarif Rp2.000 sekali melintas atau Rp4.000 untuk pergi pulang. Sementara itu pengendara motor dikenakan tarif Rp5.000 untuk sekali penyeberangan. Kalau berboncengan ditambah lagi Rp2.000 sehingga menjadi Rp7.000. Tarif lumayan tinggi dipatok bagi kendaraan roda 4. Penggunaan mobil yang ingin melintas wajib membayar Rp150.000. Beginilah kondisi jembatan kayu yang channel Pak Guru Fitrah kutip di tribunlu.com. Baik, beginilah penampakan jembatan berbayar yang ada di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang dimana jembatan ini dibangun oleh seorang warga di desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Seharusnya pemerintah daerah setempat harus memperhatikan kondisi ini. Infrastruktur jalan, jembatan ataupun apapun itu baik yang ada di desa maupun kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka kewenangan sepenuhnya itu berada di tangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus betul-betul memperhatikan kondisi ini agar kemudian warga masyarakat Luwu itu tidak harus lagi mengeluarkan kocek untuk hanya sekedar untuk menyeberang saja, harus mengeluarkan kocek. Kalau kita bayangkan kalau ada masyarakat yang berkali-kali beliau jembatan ini, maka berkali-kali juga harus mengeluarkan uang. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Luwu bisa memperbaiki atau minimal mengadakan jembatan yang dibuat oleh pemerintah sehingga masyarakat itu dengan luasa harus bisa menyeberang tanpa harus mengeluarkan uang. Karena kondisi ini bukan menjadi tanggung jawab oleh pemerintah pusat, maka kondisi ini harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, apalagi sudah ada aturannya terkait undang-undang pemerintah daerah. Terima kasih telah nonton Pak Guru Fitrah. Jangan lupa subscribe ya.